apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga lalai saat berkendara, 1 orang tewas dan 1 lainnya kritis usai kendaraannya tertabrak kereta api di Kabupaten Asahan. Sejumlah fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penimbunan BBM solar subsidi dengan terdakwa AKBP Akirudin. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berbeda pandangan dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam hal menangani tindak kejahatan begal. Kita ke informasi pertama, saudara berhati-hatilah jika melintas rel kereta, apalagi tanpa palang pintu. Karena 1 orang tewas dan 1 lainnya kritis usai mobil yang dikendarainya tertabrak kereta api di Asahan. Diduga pengemudi mobil lalai sehingga tidak mengetahui adanya kereta yang melintas. Selasa siang, warga berkerumun di Jalan Mararusli, Asahan. Usai 1 unit mobil tertabrak kereta saat melintas di rel kereta tanpa palang pintu. Saat tertabrak, mobil ini terpental hingga 15 meter dan berakhir ringsek. Akibat kecelakaan ini 1 orang meninggal dunia serta 1 orang lainnya kritis karena terjepit badan mobil. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis karena petugas dan warga harus mengeluarkan 2 orang korban dari dalam mobil yang sudah hancur tidak terbentuk. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mobil lalai saat berkendara sehingga tidak mengetahui adanya kereta yang melintas. Dari kota mau ke dalam, ya. Lalu mungkin ibu ini agak kurang berhati-hati, tidak melihat adanya kereta api dari Rantok Rapat menuju ke Medan, sehingga kena sebelah kanan. Saat ini korban kami juga masih ada 2 orang, 1 kritis dibawa ke rumah sakit, dan 1 lagi meninggal dunia di tempat. Tadi proses evakuasi korban sempat terjepit begitu Pak Kasat? Ya betul, jadi agak susah payah juga, namun alhamdulillah berkat bantuan dari masyarakat kita bisa. Usai dievakuasi, korban yang meninggal dunia dan kritis dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Asahan. Warga diimbau agar selalu berhati-hati saat melintasi rel kereta, apalagi tanpa palang pintu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Kita ke berita selanjutnya, kantor permodalan nasional Madani di Kecamatan Medan Belawan Medan dirampok. Akibat kejadian itu pihak perusahaan kehilangan uang 30 juta rupiah. Senin sore, kantor permodalan nasional Madani yang terletak di Jalan Tongkol, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan Medan, disatroni 2 orang perampok. Salah satu perampok menunggu di luar, sedang 1 perampok lain masuk ke dalam kantor. Pelaku yang masuk kemudian mengintip. Pelaku lalu menodongkan senjata ke arah korban dan membawa kabur uang tunai sebanyak 30 juta rupiah. Saat kejadian, hanya ada 2 pegawai perempuan di dalam ruangan tersebut. Kerugian dari korban ada sekitar 30 juta uang diambil oleh si pelaku dengan cara memasuki ke kantor tersebut. Diduga pelaku berdasarkan hasil CCTV yang kami peroleh, ada sekitar 2 orang, tapi yang masuk ke dalam kantor PT Mekar Belawan ini satu orang menjaga di luar. Polisi saat ini masih mengejar pelakunya. Berkat adanya kamera pengawas, kini identitas kedua pelaku sudah diketahui oleh polisi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang lanjutan AKBP Akirudin Hasibuan dalam dugaan kasus pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap Ken Admiral. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum menghadirkan korban Ken Admiral serta barang bukti senjata laras panjang organik milik Polri yang digunakan saat penganiayaan terjadi. Sidang lanjutan kasus pembiaran penganiayaan dengan terdakwa AKBP Akirudin kembali digelar pada Senin siang dengan agenda saksi. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum menghadirkan korban Ken Admiral dan rekannya Rio sebagai saksi.
Dalam sidang lanjutan, jaksa juga menghadirkan satu pucuk senjata laras panjang yang digunakan Akhirudin untuk menakut-nakuti Ken Admiral saat penganiayaan terjadi. Senjata ini sempat disimpan terdakwa saat kasus ini terbongkar, dan Akhirudin mengeluarkan senjata replika untuk mengelabui petugas saat penggeledahan. Kalau yang dihadirkan jadi ada beberapa barang bukti, diantaranya replika dan senjata organik dari Polri, karena awalnya tersangka mengatakan bahwa barang bukti itu replika, namun seiring dengan berkembangnya penyidikan ternyata ada senjata organik yang asli. Itu yang kami tampilkan di persidangan, nanti akan dibuktikan. Yang dengan JPT kan termasuk replika, apa yang asli itu, Pak? Yang diperlihatkan tadi senjata asli, senjata organik Polri. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Joko Situmeang menyatakan tidak mengajukan eksepsi karena banyaknya perbedaan keterangan Ken Admiral dengan yang tertulis di berita acara pemeriksaan. Banyak dalam BAP keterangan yang tidak sesuai. Tadi rekan-rekan media sudah dengar sendiri bahwa dari awal dengan gampang saudara korban menyatakan bahwa Raja Siregar yang memegang senjata, dan sampai tanggal 9 Mei baru tiba-tiba diubah BAP tersebut dengan tidak mengatakan siapa yang pegang senjata, tetapi dalam persidangan dengan gampang juga mengatakan bahwa Nikola yang memegang senjata. Kasus ini menjadi perhatian publik sejak video penganiayaan di rumah keluarga AKBP Akhirudin Hasibuan beredar pada 25 April 2023. Perkelahian ini menyeret AKBP Akhirudin Hasibuan ke sidang kode etik dengan putusan pemecatan, namun hingga kini masih tahap banding. Selain itu, AKBP Akhirudin juga didakwa penganiayaan yang dijerat dengan pasal 351 ayat 1 dan 2, jungto pasal 56 ayat 2 KUHP. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Ya, selain terseret kasus dugaan pembiaran penganiayaan terhadap Ken Admiral, AKBP Akhirudin juga terseret perkara penimbunan BBM solar di sebuah gudang. Dalam persidangan sejumlah fakta baru terungkap, salah satunya gudang solar ilegal milik PT Almira Nusantara Raya yang diawasi oleh Akhirudin sudah berjalan sejak tahun 2018. Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang dakwaan terkait kasus penimbunan BBM jenis solar subsidi di sebuah gudang Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia yang melibatkan AKBP Akhirudin. Akhirudin bersama dua rekannya, Edi selaku Direktur Utama PT Almira Nusantara Raya dan Parlin selaku karyawan perusahaan dihadirkan di persidangan. Dalam kasus ini, Akhirudin berperan sebagai pengawas gudang solar ilegal milik PT Almira Nusantara Raya. Ia diduga menerima upah sebesar 20 hingga 30 juta rupiah atas pengawasan gudang tersebut. Dalam sidang sejumlah fakta baru terungkap. Gudang solar ilegal yang diawasi Akhirudin sudah berjalan sejak tahun 2018. Selain itu, bahan bakar solar subsidi didapat dari sejumlah SPBU di Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Jadi kalau pengangkutannya kan sudah bermasalah, ya minyaknya juga bermasalah karena minyaknya itu kan minyak yang bersubsidi dari pemerintah, gitu. Pengangkutannya juga salah, minyaknya juga bersalah juga, itulah. Atas perbuatannya, terdakwa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Kasus penimbunan solar ilegal terungkap saat Propam dan Direktorat Kriminal Umum menggeledah rumah AKBP Akhirudin Hasibuan terkait kasus penganiayaan anaknya terhadap Ken Admiral. Tidak jauh dari rumah Akhirudin, petugas gabungan menemukan gudang penimbunan BBM tersebut. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Jembatan jalan lintas Pagurawan Tebing Tinggi di Serdang Bedagai rusak parah sehingga dapat mengancam keselamatan warga. Agar tetap bisa dilalui oleh kendaraan, warga secara swadaya memperbaiki jembatan dengan bahan material seadanya. Sudah 2 tahun jembatan yang menghubungkan dua desa di 2 kabupaten rusak parah. Kendaraan yang hendak melewati jembatan Pagurawan Tebing Tinggi yang berada di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipah, Serdang Bedagai harus ekstra hati-hati bila mereka tidak mau jatuh ke sungai.
Kendaraan melintas secara bergantian, namun harus dipandu oleh warga. Lantai jembatan yang berlubang serta besi yang keropos untuk sementara diperbaiki warga secara swadaya. Warga menambah lubang dengan batang kelapa, namun bahan material tersebut tidak dapat bertahan lama. Warga semakin khawatir dengan kondisi jembatan seperti ini. Hampir 2 tahun lebih, sekitar segitu. Jadi apa kira-kira respon dari pemerintah, Pak? Nggak ada respon kayak gitu aja lah, batang kelapa, hancur, kayak gini lagi, bolak-balik itu aja. Ini jembatan sudah banyak makan korban apa belum, Pak? Aku aja hampir kecebur di sini. Jadi harapannya apa kira-kira ini? Harapannya ya minta ditindaklanjuti lah. Tengok ini kan jalan besar ini, jalan umum. Menurut Kepala Desa Kayu Besar, dalam waktu dekat pemerintah berjanji akan memperbaiki jembatan tersebut. Jadi respon dari pemerintahan gimana, Pak? Ya sampai sekarang belum ada, tetapi pernah saya pertanyakan oleh orang PUPR, katanya di bulan 8 akan diadakan kegiatannya memperbaiki. Kini warga Desa Kayu Besar sangat berharap pemerintah menepati janjinya untuk segera memperbaiki jembatan Pagurawan Tebing Tinggi agar masyarakat tidak perlu was-was saat melintasi jembatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.